apa kalau musuhnya sama-sama makan nasi kan, ngapain harus takut gitu. Keren banget kata-kata hari ini. Kalau musuhnya sama-sama makan apa sih Kak Krincing-krincing? Apa sih Kak Krincing-krincing tuh? Apa tuh Kak Deva kok krincing-krincing dari tadi lo krincing-krincing terus lo? Hello everyone, welcome to the very first episode of SNS season ke-6. Nah, jadi di season ke-6 ini kita bakal kedatangan banyak guest star yang inspiratif dan juga menarik banget ya teman-teman. Nah, karena kan tadi aku waktu masuk ke sini itu tuh aku kayak notice nih temanya itu kayak whimsical story gitu nggak sih? Nah jadi buat temen-temen yang mungkin penasaran nih temanya apa sih ini dekorasinya? Jadi buat season kali ini tema dekorasinya adalah Once Upon a Podcast. Jadi kayak story gitu, kayak fairy tale gitu. Nah kan ini episode pertama banget nih. Nah di episode pertama ini kita kedatangan guest star yang inspiratif dan juga keren nih teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke guest starnya, aku mau perkenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri yang hari ini akan menjadi host sekaligus pemandu jalannya podcast. Nah, daripada kelamaan nih, penasaran siapa sih guest star yang inspiratif banget ini? Langsung aja kita kenalan sama guest starnya. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak perkenalan dulu nih. Saya Immanuel Deva Pranata, biasa dipanggil Deva. Nah, ini jadi tema kita podcast hari ini kan atlet tinju nih Kak. Jadi teman-teman udah tahu ya, Kak Deva ini udah pakai jaket popda, terus udah atlet banget pokoknya ya. Nah, jadi Kak Deva ini adalah atlet tinju. Kak Deva ini mulai berkecimpung di dunia atlet tinju ini tuh sejak SMP teman-teman. Nah jadi kita bakal tanya-tanya nih ke Kak Deva, gimana sih pengalaman apa saja ataupun mungkin ada cerita-cerita menarik dari Kak Deva gitu. Nah nih Kak, aku mau tanya nih, apa sih yang bikin Kak Deva itu kayak tertarik dan juga milih nih buat jadi atlet tinju? Kan ada kayak olahraga-olahraga lain, kenapa Kak Deva milih tinju? Padahal kan kalau di daerah sini tinju itu jarang gitu ya yang minat. Yang jelas itu karena yang pertama tuh ayah saya yang ngelatih tinju. Nah, keren. dulu itu pertama ikut tinju tuh karena awalnya tuh kalau nggak latihan dulu berarti nggak boleh main HP. Nah gitu. Jadinya harus latihan dulu baru boleh main HP. Ya gitu. Oh jadi karena berawal dari disiplin gitu ya kayak papanya Kak Deva nyuruh Kak Deva disiplin gitu terus mulai latihan gitu ya. Itu kalau boleh tahu itu waktu SMP atau dari kayak SD gitu ya? Dari kelas 3 SD. Oh, kelas 3 Awalnya SD? Dari kelas 3 SD. Sumpah? Iya. Keren banget, berarti waktu masih umur berapa sih kelas 3 tuh? Sekitar 10-9 ya? Iya, 10-9. Oh berarti dari muda banget ya udah latihan tinju gitu. Nah terus kan waktu Kak Deva udah kan dari SD nih ya, kan ke SMP. Itu kan mungkin temen-temennya yang SMP tuh kan nggak tahu nih kalau Kak Deva tuh atlet tinju. Terus tuh waktu tahu Kak Deva ikut kejuaraan nih, reaksi teman-teman gimana sih? Kayak, loh kamu atlet tinju? Atau gimana gitu Kak? Yang waktu itu kan pada tahu kan, terus pada kaget. Nah banyak yang minta dilatih. Terus mereka pada ke rumah, kalau ada ke Sasana. Nah itu dilatih lah sama ayah saya. Itu cuma seminggu terus mereka pada udah capek katanya. Iya mungkin mereka nggak kebiasa nggak sih fisiknya. Iya. Soalnya kan juga latihannya apa sih Kak? Kayak pemanasan sebelum tinju itu lari. Ya pemanasan dulu yang untuk peregangan, terus ke lari. Setelah lari ada shadow boxing, terus ada mukul samsak. Terus kalau hari-hari kayak Jumat itu biasanya dipakai untuk sparring. Oh jadi itu kayaknya mungkin mereka nggak kebiasa nggak sih Kak? Kayak mungkin fisiknya belum kebiasa kayak Kak Deva kan. Kalau Kak Deva itu udah dari kecil kan. Mungkin karena itu teman-teman Kak Deva FOMO gitu. Deva atlet tinju bapak ini coach tinju, aku juga pengen dong dilatih. Jadi kan mereka FOMO terus akhirnya ikut tapi nggak kuat mungkin gitu ya Kak? Bisa nggak sih? Bisa sih. Gitu. Nah terus kalau waktu latihan kan pasti capek ya, tadi kan ada lari, terus shadow boxing, terus waktu hari Jumat apa tadi Kak? Sparring. Nah itu tuh kan pasti Kak Deva kayak sibuknya itu sibuk banget, terus tuh pasti capek ya Kak. Nah terus tuh ini ada nggak sih Kak Deva kayak
selain capek di fisik, itu kan terus ada kayak apa ya namanya, tantangan lain selain di fisik gitu. Buat Kak Deva sendiri, tantangan apa sih yang bikin Kak Deva kayak awalnya tuh kayak, aduh kok ini berat banget, tapi akhirnya dijalanin bisa gitu. Yang jelas tuh karena dipaksa ya. Kalau dipaksa kan nanti biasanya tersiksa dulu, terus lama-lama biasanya terbiasa. Ya gitu. Oh, terus kalau mungkin tuh apa ya? Waktu kan ada juga nih Kak Deva kan ikut les pelajaran juga ya kan. Nah, itu cara Kak Deva bagi waktu antara tinju, terus kan SMP juga nih masih kan itu. Iya ya. Nah, waktu itu kan masih ada SPD, ada tryout. Nah, itu Kak Deva gimana cara bagi waktunya untuk belajar, les, terus masih ikut kejuaraan juga kan? Nah, itu cara Kak Deva bagi waktu gimana sama ujian-ujian yang mungkin bertepatan sama waktu Kak Deva lagi kejuaraan gitu? Yang jelas kalau bagi waktu tuh kalau misalnya ada tugas tuh jarang-jarang nunda tugasnya lah, biar besoknya nggak numpuk banget. Sama kalau misalnya kan sorenya ini ada latihan. Kalau misalnya tugasnya terlalu banyak di malamnya, berarti hari-hari les seperti Senin, Rabu, sama Sabtu tuh saya hilangin dulu. Oh, jadi Kak Deva bikin kayak skala prioritas itu ya Kak? Iya, Mana yang penting. sama yang bisa ditinggal dulu. Ya. Oke Kak, nih terus nih Le, baru banget tahun lalu nih, bulan Desember lalu nih. Teman-teman pasti tahu kan kalau Kak Deva ikut Barata. Nah, itu tuh kan tadi udah aku mention kan kalau Kak Deva masih ada les, masih ada latihan tinju, mungkin kegiatan lain di desa ataupun di rumah. Nah, itu kok Kak Deva bisa apa ya? Kepikiran buat ikut Barata. Kan kalau Barata capek lari-lari terus masih harus latihan buat pentas seninya juga. Ini kok Kak Deva bisa kepikiran sih buat ikut Barata? Awalnya tuh kalau ikut Barata tuh apa? Lebih ke nggak tahu sih bagi waktunya, tapi langsung aja yang penting ikut, soalnya kan tinju kan juga berkaitan dengan fisik kan, berarti bisa lah seimbang. Nah berarti kalau tinju aja bisa, berarti yang Barata juga bisa, berarti dalam pelajaran kan sama, berarti prioritasnya lebih ke Barata dulu. Oh gitu. Soalnya tinju kan nggak ada apa event yang resmi, Iya ya. Mungkin cuman kalau event tinju mungkin cuman kayak kejuaraan Popda, kayak Popda, Popnas Kejurda gitu. Nih, kan ikut Barata nih. Kan selain tadi fisik-fisik itu, ada nggak sih Kak waktu yang bikin selain karena mungkin Barata asik bisa dapat banyak temen, itu kan mungkin Kak Deva punya pengalaman pramuka di SMP nih Kak. Nah, itu mungkin itu yang menjadikan kayak apa ya, latar belakang Kak Deva jadi pengen ikut Barata. Nah, waktu di SMP itu Kak Deva pramukanya gimana? Pas SMP itu saya ikut pramuka di sekolah, itu ikut di LT1 sama LT2. Terus ngelengkapin TKK kan. Nah akhirnya tuh jadi Garuda, pramuka Garuda. Wes, keren banget pramuka Garuda. Jadi bisa dibilang juga karena mungkin selain Barata juga apa ya, kayak latihannya juga nggak jauh-jauh banget dari pemanasan tinju gitu kan, karena kan Ya. fisik juga. Mungkin dari dalam diri Kak Deva sendiri tuh sebenarnya ada kayak, oh aku tuh pengen ikut Barata karena dari SMP aku udah pramuka banget nih, udah pramuka Garuda, masa waktu SMA nggak aku lanjutin, mungkin gitu ya Kak? Iya. Keren banget sih Kak. Terus ini nih Kak, kalau pas ini kan waktu pasti kan udah ikut latihan Barata, udah apa ya, tes nih Kak, tes deep tes lari-lari juga. Itu tuh ada nggak sih Kak kayak perasaan dalam diri Kak Deva itu gimana rasanya waktu keterima jadi Barata gitu? Kayak seneng atau malah kayak aduh aku kok Barata nih, gimana nih bagi waktunya? Yang jelas tuh seneng banget kan, karena teman-teman saya juga banyak yang keterima, yang satu kelas kayak Reski sama Arta, terus Caca juga. Itu buat seneng lah. Terus kalau bagi waktunya tuh yang jelas malamnya tuh harus belajar, sama jangan nunda-nunda tugas-tugas yang numpuk di hari itu. Kan kalau misalnya ditunda kan besoknya bakal lebih parah. Iya sih. Berarti kayak lebih banyak ke arah senangnya nggak sih? Karena Iya. kan juga temennya banyak, terus bisa tambah relasi juga gitu. Asik banget nggak sih Kak? Berarti ini nih, apa ya, kesan pesan waktu ikut kegiatan-kegiatan Barata deh. Kayak kesan-pesannya kayak mungkin waktu latihan atau waktu udah mendekati hari H Barata. Gimana Kak? Kayak kesan pesannya?
kesan saya pas waktu etapa akhir kan itu 25 kilo kan, itu kerasa capek banget soalnya yang tunggul itu ngejar yang carrier iya. itu loh kan, carrier dulu kan itu suruh etapa dulu. Nah kita tuh setelah beberapa menit atau jam ya itu ya sekitar segitulah kan, suruh ngejar jangan sampai yang carrier itu nyampe duluan. Nah itu kerasa capek banget apalagi pas ada tanjakan itu. Oh, berarti tapi kan capek nih. Tapi Iya. ada nggak sih kayak rasa seneng gitu, kayak rasa ih gitu. Ya kalau semuanya dibuat seneng kan akhirnya capeknya kan bisa kurang gitu. Oh, jadi emang Kak Deva ini passionnya emang ke olahraga-olahraga gitu ya, fisik nih, keren banget. Nah, terus kan ini tadi momen Barata nih. Terus aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih momen waktu Kak Deva ini kejuaraan ataupun lagi mengikuti sebuah event tinju gitu, momen yang paling berkesan gitu, yang paling melekat di diri Kak Deva? Itu pas waktu 2024 lah kan ada Popda. Nah di situ tuh saya tahu kalau lawan saya tuh SMA kelas 1 atau 2 itu. Saya masih kelas 8 jadinya agak panik. Nah itu saya paksain lah. Di sana tuh saya kerjain yang terbaik kan. Nah di ronde ketiga itu udah nggak bisa mukul. Saya akhirnya cuman mukul lari kan. Akhirnya juga musuhnya udah nggak kuat ngejar. Nah itu di ronde-ronde akhir saya usahain lah mukul banyak. Akhirnya sana dihitung tuh kayak musuhnya tuh nggak mukul kalau kitanya mukul banyak gitu, minimal 6 kali pukulan lah. Nah di situ musuhnya kan dihitung itu dapat poin ke saya. Oh. Jadi poinnya lebih tinggi saya walaupun menang tipis. Ya tapi tetap ini nggak sih, tetap itu suatu momen yang berkesan banget karena jarak umurnya juga loh, jarak umurnya Kak Deva sama lawan tandingnya ya Kak, Iya. itu kan jauh. Kak Deva juga waktu akhir-akhir ini kan awalnya tadi kayak ya aku udah nyerah gitu kan, tapi waktu akhir-akhir kayak ada inner courage buat aku at least harus menang gitu nggak sih Kak? Jadi itu kayak berarti dorongan dari diri sendiri gitu ya? Ya yang jelas dorongan dari sendiri kan. Masa Popda yang tahun lalu kan 2023-nya kan itu saya terlalu ngeremehin musuh kan, makanya nggak dapat juara satu. Iya. Nah di 2024-nya saya mikir kalau ini menang saya dapat juara satu, masa perjuangan sebelumnya bakal gagal gitu loh. Oh, jadi belajar dari kesalahan waktu Popda sebelumnya. Iya. Keren banget sih, tapi nah itu tuh teman-teman. Jadi kalian tuh jangan kayak langsung cut off gitu aja. Kalau misalkan kalian rasa aduh udah capek nih, jangan langsung di cut off tuh, berusaha kayak Kak Deva gini loh. Dan juga mungkin pelajaran dari yang masa lalu gitu buat pelajaran di masa sekarang dan untuk berkembang lebih lanjut. Nah, ngomongin soal inner courage nih Kak. Kak Deva tuh ada nggak sih kayak kegiatan yang Kak Deva lakuin sebelum naik ke ring ataupun sebelum tanding itu loh? Maybe kayak minta sama orang tua ataupun berdoa kayak yang sering Kak Deva lakuin sebelum naik ke ring itu loh, biar mungkin good luck gitu loh. Kalau sebelum naik ke ring tuh yang jelas tuh awalnya berdoa. Terus kalau musuhnya sama-sama makan nasi kan, ngapain harus takut gitu loh. Keren banget kata-kata hari ini. Kalau musuhnya sama-sama makan nasi ngapain harus takut teman-teman. Pokoknya kuncinya berarti percaya diri. Jadi pokoknya kalian percaya aja sama diri kalian tuh, kalau aku bisa gitu gak sih Kak? Nah terus ini ada gak sih Kak, kan ini inner courage udah percaya diri nih, itu kan ada gak sih Kak selain percaya diri, itu ada gak sih tips lain yang bisa Kak Deva sampein ke temen-temen nih? Khususnya mungkin teman-teman di sini banyak yang pingin nih kayak aduh aku tuh pengen deh ikut kegiatan-kegiatan akademik, tapi kok nanti kalau aku misalkan terlalu fokus sama non akademik aku jadi keteteran nih tugas-tugasnya, atau mungkin aku jadi menurun nih prestasi aku yang akademik. Nah kalau Kak Deva kan bisa nyimbangin tuh, apa sih Kak tipsnya aja nih, tipsnya biar antara non akademik dan akademik itu tetap seimbang nih Kak? Tipsnya ya, kalau tipsnya tuh penting kalau mau prestasi di non akademik tuh, kalau jangan banyak-banyak bagi tugas sih, bagi nunda-nunda waktu gitu loh. Kalau kebanyakan nunda-nunda waktu ya kedepannya bakal makin parah. Oh, jadi emang yang paling penting itu manajemen waktu. Karena mungkin buat kita yang masih pelajar gini kan tugas juga banyak, terus pasti mungkin ulangan harian. Dan juga berarti kalau mau mengejar yang non akademik, teman-teman juga tetap harus perhatikan akademiknya ya. Jadi jangan ditunda-tunda tugasnya.
Tuh. Terus nih Kak, kan tadi udah nunda-nunda waktu. Terus tuh menurut Kak Deva selain nunda-nunda waktu tuh apa sih hal yang mungkin bisa bikin kacau apa schedule ataupun planning yang udah dibuat dari jauh-jauh hari selain nunda-nunda waktu gitu? Apa ya? Selain nunda-nunda waktu tuh yang jelas tuh soal pikiran sih. Kalau malas kan saya juga aslinya kan malas. Kalau dipaksain juga bisa sih. Apa terbiasa gitu loh. Oh, jadi emang kalau misalkan hal yang bikin mungkin ngerusak planning ataupun Iya, ngerusak itu rasa tuh malas itu. jadi itu sebenarnya dari diri kita sendiri nggak sih Kak? Jadi kita tuh harus punya niat atau courage yang gede buat ngelakuin sesuatu. Jadi teman-teman kalau mau melakukan suatu hal itu bener-bener harus diniatin gitu loh, kayak nawa itu gitu. Jadi nggak yang kayak cuman keinginan sesaat terus besoknya kayak udah lupa gitu nggak sih? Jadi tuh bener harus apa namanya ya Kak? Bener-bener harus passion gitu nggak sih? Iya dong. Nah, oke nih Kak, kan tadi aku udah bahas-bahas tentang ini nih. Mungkin Kak Deva ada gak sih kesan-pesan nih? Jadi gestar pertama buat season ke-6 ini. Pesan saya ya kalau di sini ya deg-degan. Kan sama temennya sendiri Kak, kok deg-degan sih? Ya, ya deg-degan dong. Soalnya kan masuk YouTube juga kan banyak yang lihat. Nih besok di teman-temannya Kak Deva wajib lihat ya pengalamannya Kak Deva dan juga apa ya cerita-cerita Kak Deva tadi tuh loh, tips and trick, terus pengalaman-pengalaman menarik gitu kan udah tidak sama Kak Deva, teman-teman harus dengerin dan juga mungkin jadi pelajaran buat teman-teman yang mau menggeluti bidang akademik, bisa olahraga, bisa seni, apa aja itu deh. Terus nih Kak, tadi tuh aku denger kerincing-kerincing tuh nih Kak Deva gerak tuh kerincing-kerincing terus tuh kan. Apa sih Kak kerincing-kerincing? Apa sih Kak kerincing-kerincing tuh? Apa tuh Kak? Apa tuh Kak Deva kok kerincing-kerincingnya dari tadi loh, kerincing-kerincing terus loh. Keren banget. Coba dihitung ada berapa medalinya di bawah hari ini? Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5 medali. Lima, keren banget teman-teman. Coba Kak, ini jelasin satu dong, ini tuh medali dari kejuaraan apa aja sih Kak? Kok banyak banget? Aduh lihatnya udah kayak bikin minder ya. Kalau jadi tetangganya Kak Deva kayaknya udah di Oh, ini tuh medali pertama saya pas waktu kelas 6 SD. Itu sebenarnya belum cukup umur sih ikut Popda, tapi diikutin. Nah, itu lawannya tuh apa? Aslinya atlet Popnas. Nah, saya itu juga awalnya pede lah. Soalnya kan pertama kan. Ayah saya juga yang ngelatih kan. Nah, awalnya pede. Nah, saya di situ terlalu pede akhirnya kalah. Soalnya liver saya yang dipukul. Oh lucu gitu sih Kak. Tapi tuh pede dulu dong walaupun pertama lawannya udah atlet Popnas ya. Iya. Tuh tetap yang penting tuh percaya diri teman-teman, dilakuin aja. Terus lanjut dong Kak. Selanjutnya tuh yang ini tuh open turnamen di Sragen. Saya tuh sama teman saya kan ke Sragen nyari turnamen lah di sana. Nah, akhirnya ini saya dapat medali emas. Itu lawannya tuh juga dari tuan rumah aslinya. Oh, Saya menangin TKO pas itu. keren banget. Berarti udah medali kedua. Berarti medali kedua atau mungkin sebelum yang pertama? Ya, yang pertama. Yang itu berarti yang kedua. Ataupun sebelumnya ada lagi? Kalau yang sebelumnya yang 2023 ada lagi tapi tidak saya bawa. Oh, nanti keberatan dong. Oke, lanjut nih ada apa lagi Kak? Nah, kalau ini ke Jurkap. Satu Sleman lah. Kalau ke Jurkap ya di Sleman kan cuman sasana ya paling cuman ada 2 atau 3. Jadinya kalau ke Jurkap tuh masih aman. Masih aman lah karena Iya. mungkin lawannya juga mungkin kenal nggak sih Kak lawannya? Ya kenal sama masih baru-baru rata-rata. Oh ya karena kan tinju mungkin lagi Di Jogja. boomingnya di Di- Sleman khususnya. 2026 2025 ini lah banyaknya. Mungkin karena mungkin banyak juga nggak sih event-event di luar Jogja yang mungkin masuk TV atau masuk TikTok gitu tentang tinju. Jadi Iya. kayak adik-adik atau temen-temen itu baru tertarik tinjunya akhir-akhir ini. Jadi mungkin kalau yang dulu-dulu mungkin 2023, 2024 itu buat ke Jurkapnya masih kayak ya Aman. masih aman gitu lah Kak ya. Lanjut dong Kak, ini masih ada 2 lagi nih. Terus yang ini tuh pas waktu ke Jogja. Nah, ke Jogja tuh saya lawannya tuh dari kemarin tuh Kulon Progo sama Bantul sama kota Jogja.
di finalnya tuh saya ketemu Kota kan, itu udah jadi teman saya sampai sekarang. Jadinya ketemu relasi gitu loh. Mungkin satu frekuensi juga gak sih Kak? Selain suka tinju mungkin ada hal-hal lain yang diobrolin sama temennya yang dari Kota itu gak sih? Nah jadi selain nambah pengalaman, itu juga nambah relasi. Asik banget gak sih Kak punya temen yang mungkin bisa diajak sparring gak sih temennya? Iya bisa diajak sparring dari asik Kota. banget tuh. Nah ini yang terakhir nih Kak. Nah yang ini tuh dari Prapupnas kemarin. Nah kalau masuk semifinal kan, semifinalnya tuh lawannya Jateng, tuan rumahnya sendiri. Saya bingung tuh jatuhinnya dari ngalahinnya dari mana. Soalnya kan tuan rumah kan susah. Ngalahinnya tuh kalau nggak TKO ya harus KO. Nah itu bingung kan. Akhirnya saya usahain lah yang terbaik kan. Wah walaupun kalah kan semifinal, jadinya saya juga dapat juara 3. Keren banget. Ya nggak apa-apa sih Kak, kan yang penting kita udah ada usaha, terus udah ada kayak pokoknya tuh tapi bisa masuk semifinal lawan tuan rumah itu udah keren banget loh Kak sebenarnya. Apalagi tuh kayak di kandangnya orang gitu loh, bener banget. Ya ini udah pertanyaan terakhir nih teman-teman. Kita udah bahas apa aja sih tadi Kak? Kita udah bahas tentang awal mulanya, terus kenapa Kak Deva jadi pengen ikut tinju, momen-momennya, bahkan kita juga tanya-tanya sedikit-sedikit tentang Kak Deva waktu ikut Barata dan juga cara Kak Deva bagi waktu teman-teman. Mungkin Kak Deva punya kata-kata lagi nggak selain yang tadi itu lawan makan nasi itu? Ada lagi nggak kata-kata untuk menutup sesi podcast pada hari ini? Kata-kata tentang apa sebelum masuk ring atau kata-kata boleh deh apa aja kata-kata, pokoknya kata-kata yang bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Apa ya? Intinya kalau mereka bisa, kenapa kita harus nggak bisa gitu loh. Pasti ada jalan untuk maju. Keren banget. Berarti selalu ada jalan untuk kita mencapai kesuksesan. Iya, benar banget teman-teman. Nah, kan kita udah berada di penghujung banget nih Kak Deva, udah menjawab semua pertanyaan yang mungkin kita bingungin nih tentang Kak Deva, dan juga sudah mendapatkan insight ataupun tips and trick dari Kak Deva buat bagi waktu, untuk membuat skala prioritas. Nah, kita mau kasih fun fact loh. Mau nggak fun fact? Mau. Jadi sebenarnya aku sama Kak Deva itu dari SMP tuh satu kelas 3 tahun. Jadi sebenarnya tuh aku sebenarnya tuh banyak sih yang aku tanya tadi tuh sebenarnya juga pertanyaan pribadi aku, karena kayak bingung banget itu kok Kak Deva masih bisa bagi waktu, masih bisa gini-gini gitu. Nah, jadi karena kita udah di penghujung banget dari episode pertama kita di season ke-6 ini. Jadi mungkin kita bisa kasih penutup dulu nih. Mungkin aku juga punya kata-kata buat hari ini. Jadi kata-katanya adalah percayalah pada dirimu sendiri dan jangan menyerah, karena selalu ada jalan yang kayak dibilang Kak Deva tadi, selalu ada jalan menuju kesuksesan dan juga menuju awal yang baru. Terima kasih teman-teman udah mengikuti perjalanan ataupun cerita dari Kak Deva selama Kak Deva menjadi atlet tinju, menjadi siswa juga. Nah, karena udah di penghujung, akhirnya kita harus berpisah deh teman-teman. Oke, jadi thank you very much for your kind attention yang udah mengikuti dan juga sudah pokoknya menemani kita hari ini, malam ini, dan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekian dari saya Putri selaku host dan juga saya Emmanuel Devandi Pranata selaku gestar pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.